Oke, pada kesempatan kali ini gua mau ngasih tahu kepada kalian untuk segera klik tombol subscribe sekarang dan nyalain apa ya? Nyalain bel notifikasinya. Sekarang juga. Klik sekarang juga. Oke, karena kenapa? Karena buat support gua dan itu juga gratis buat kalian. Oke, untuk video berikutnya mungkin gue bakal ngebahas soal Infinix 08 ya, yang gue punya, karena gue cuma punya ini 08 sama satu lagi Redmi 3S. Oke, ini dia handphone yang kemarin udah gue upgrade bagian baterainya, dan ini karena kan baterainya lebih tebal ya, otomatis ini bagian pinggir-pinggirannya ini tidaklah begitu rapat seperti pada saat awal belum ganti baterai, karena kan baterai yang sebelumnya lebih kecil, kurangnya juga dan lebih tipis. Dan kalau pengetesan melalui aplikasi ini hanya tercatat sekitar 2600 sampai paling kecil waktu itu tercatat di 2400. Sekarang sih gue cuma mau ngobrolin soal internalnya aja ya, karena kan handphone ini ya, kalau lu udah lihat review gue sebelumnya tentang handphone ini, handphone busuk. Nah itu dia, ini handphone kekurangannya bagi gue cuma ada tiga sebenarnya ya, karena di unit gue nggak tahu sih, kan ini bagian touchscreennya ada yang nggak bisa disentuh gitu, kadang miss aja gitu, lost, malah nggak, maksudnya kita udah bikin garis gitu, cuman nggak maksimal gitu, seperti yang kemarin gue contohin di video gue sebelumnya ya. Kalau belum nonton bisa kalian cek di bagian pojok kiri atas gue ini. Kalau dari kalian kan nonton berarti kanan atas. Oke. 3 kekurangan dari gue cuman baterai yang terlalu kecil, cepet banget habis, kemudian touchnya yang di beberapa bagian itu nggak bisa kesentuh, terus sama di bagian terakhir adalah bagian internal memori ya. Internal memorinya ini kita nggak ada yang pilihan sampai 128 GB, karena ya cuma nyampenya 64, karena ini 4/64, dan semua orang yang jual rata-rata yang limbah Jepang Sharp Aquos R2 ini ya cuma 4/64. Nah, sini gue bakal ngasih unjuk pada kalian bagaimana bisa cara nggak nunjukin caranya, tapi ntar aja di video berikutnya lah. Kalian harus subscribe sekarang dan klik gambar lonceng supaya kalian gak ketinggalan untuk video gua berikutnya yang ngebahas bagaimana caranya gua upgrade internal memorinya ini. Seperti ini sudah totalnya jadi 128 ya. Nah ini udah kepakean 86 karena ini gabungan ya, jadi total tinggal ini kartu SD. Jadi karena pas cara ini tuh langsung mindahin semua komponen yang ada di penyimpanan internal ini pindah ke SD card. Jadi pemakaian utamanya di SD card, jadi kalau ini udah penuh baru masuk ke internal, penyimpanan bersama internal kan, seperti ini. Nah ini nanti bakal gue kasih tahu pada kalian supaya penyimpanan kalian tuh nggak cepet habis kan. Kayak kemarin gue sebenarnya awal-awal sebelum gue punya Infinix ini, gue pakai HP ini buat game, buat aktivitas lain-lain lah segala macam ini ya, ngegame, sosial media, terus berkomunikasi dengan ya orang-orang yang gue kenal. Seperti itu, gue udah pakai ini, dan yang bikin gue frustasi sebenarnya pengen gue jual ini HP. Yang bikin gue frustasi ya tadi baterainya itu, terutama sih di baterai ya, karena baterai terlalu kecil menurut gue. Jadi bukan boros banget karena emang terlalu kecil, jadi cepet banget habisnya gitu. Terus di bagian internal, nah yang paling gua nggak suka sih di internal juga karena kecil. Waktu itu gua nyoba beberapa game, nah ya kan gede-gede kayak termasuk Genshin Impact. Karena itu gua mau nyobain kayak Snapdragon 845 dari Sharp ini, apakah dimainin untuk Genshin Impact masih oke gitu kan. Nah dari situ setelah gua make handphone ini dan udah gue install sana sini kan, setiap bulan juga biasanya ada pembaruan aplikasi. Nah itu udah langsung penuh, makanya gue langsung memutuskan kayaknya harus gue jual nih handphone, karena handphone ini terlalu burik bagi gue. Ya kalau reviewer lain mah biasanya sih nggak mau hina-hina ya, karena ya mereka mungkin di endorse atau ada kerjasama supaya brandnya ini atau toko yang menjual handphone ini tuh laku gitu, bisa cuan gede, naikin harga kan, dibagus-bagusin.
akhirnya digodok harga melambung naik gitu. Sekarang kalau gua lihat ada yang cuman karena nggak terlalu banyak yang bahas sekarang 1.200.000 kayak kemarin gua lihat deh. Apa udah naik lagi nggak tahu dah. Gua belum ngecek pasar lagi. Nah ini handphone itu doang sih yang bikin gua resah ya, karena pengen gue jual gara-gara itu doang. Tapi karena sekarang ini ya ini handphone udah lebih bagus, sudah lebih sesuai dengan apa yang gue butuhin dari baterai dan juga bagian internal memorinya yang udah full. Sebenarnya gue pengen pakai yang 256 tapi karena gue punyanya yang 64 GB ya udahlah gue pakai ini aja. Ini juga 64 GB biasa, memori gue taruh di action cam. Cuman karena gue udah agak berhenti ya, maksudnya stop dulu buat bikin konten motovlog. Ya udahlah, jadi gue pakai buat di sini aja. Ya menurut gue ini worth it sih handphonenya. Cuman handphone ini sangat worth it bagi mereka yang mau ribet. Yang mau ribet bagi menurut gue ganti baterai, terus penambahan internalnya sendiri. Udah sih kayaknya cukup ya, segitu aja. Ini udah agak panjang sih ya. Sorry deh kalau omongan gue rada belibet atau kecepatan atau suara gue yang kurang enak didengar ya. Ini masih awal ya, awal gue nyoba lagi untuk bikin konten di YouTube ini. Sebelumnya sih udah pernah, dulu kan gua di sini tuh dari 2016. Awal-awal nyoba YouTube itu dari 2016. Cuman karena ya akun gua kena ban waktu itu, jadi udah agak males, udah nggak bikin lagi gua. Dan di sini sekarang gua mulai nyoba lagi untuk ya nyari kawan dan pelanggan dan cuan. Wow. Oke, segini aja dulu pembahasan gua soal Sharp Aquos R2 yang warna hijau Tosca ini. Oke, jangan lupa, jangan lupa lagi, jangan sampai tidak klik tombol subscribe dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari gue Brian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.